orang zaman sekarang cenderung depresi, cenderung cemas karena makanannya juga ngawur. Kok bisa ya Pak? Tulisan kayak gini kok jaim tuh gimana ya Pak ya? Bingung saya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Bapak ini kan ahli menganalisa tulisan tangan. Saya pengen dianalisa. Coba Bapak nyuruh saya nulis apa Pak? Saya mau nulis nih. Saya tunjukkan ke Bapak kira-kira saya orangnya seperti apa. Ayat Alkitab aja Pak yang dihafal. Hah? Ayat Alkitab yang dihafal. Oh, oke, saya tulis ya Pak ya. Agak panjang nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Malah lebih mantap ya. Yes. Oke. Saya pakai kapital semua atau pakai huruf kecil Pak? Serah Bapak. Atau saya campur ya Pak ya? Silakan. Kebiasaan Bapak aja. Oke. Nah ini jadi saya mau nulis dan katanya Pak Agung ini bisa menganalisa. Apakah analisa beliau? Begini Pak tulisan saya. Kelihatan enggak Pak ya? Nggak kelihatan ya? Iya, enggak kelihatan Pak. Oh. Oke Pak. Kelihatan Pak? Ya. Oke Pak. Sudah? Oke. Ya. Hayo, saya seperti apa orangnya Pak? Nggak apa-apa Pak, apa adanya aja. Ya. Apa adanya aja. Saya pengen jawaban jujur nih dari Pak Agung. Ya, Bapak ini nampaknya di dalam berelasi ini tidak artinya berpikir dua kali untuk dalam menjalin suatu relasi sosial. Kalau ada orang baru, Bapak tidak bisa langsung respon. Kalau dikatakan jaga jarak, ya oke lah, ada jaga jarak, tapi pertimbangannya perlu sangat matang. Oh. Itu artinya tidak mudah bisa untuk bukan orang yang sok kenal sok dekat begitu ya. Iya. Kan ada orang yang sok kenal sok dekat, apa-apa dekat, rame begitu. Jadi Bapak tipe orang yang kira-kira 60% atau 70% lah ya. 60% 70% agak sedikit suka menyendiri. Sisanya baru suka berelasi, tapi nggak terlalu kecil juga yang berelasinya. Jadi 60%, 70% lah suka menyendiri, lebih senang kepada sendiri, 30%-nya lebih berelasi. Jadi nggak terlalu kecil yang berelasinya. Oke. Tapi dibandingkan penyendirinya, Pak Gideon termasuk orang yang lebih suka, aku masih cenderung menikmati diri dan untuk dekat sama orang lain itu mesti berpikir 2 kali. Bapak kok kayak dukun ya Pak? Tepat sekali, you are right. Padahal kita nggak janjian loh ya. Ini sekaligus klarifikasi katanya. Iya. Katanya banyak orang Pak, orang yang nggak kenal saya, katanya saya ini orangnya rame, gampang kenal, sok dekat. Padahal saya katakan no, saya nggak kayak gitu. Kok bisa Pak? Yakin Pak? Tapi dalam tulisannya memang Pak. Coba ya. Kalau dari tulisan Bapak, itu omongan orang begitu. Jadi di dalam permukaan Bapak seakan-akan sok kenal sok dekat dan akrab. Nah, itu karena profesi Pak, nggak gitu nggak makan saya. Secara permukaan sebenarnya. Hah? Tapi secara permukaan sepertinya orangnya gerabak istilahnya orangnya. Tapi sebenarnya secara hati, yang the real man sebenarnya itu insight-nya Bapak itu adalah sebenarnya itu tadi yang saya omong. Berpikir 2 kali untuk dekat sama orang. Dan lebih suka sebenarnya cenderung untuk aku nyaman untuk sendiri. Betul. Kok bisa tahu ya Pak ya? Pak coba dianalisa lagi Pak. Coba dianalisa lagi. Mungkin ada sesuatu yang beda lagi Pak. Nah ini Pak. Ya, kecenderungan untuk ini Pak juga untuk kalau ada satu stimulus itu bukan gerusa-gerusu ya Pak ya. Aduh ya apa ya? Panik. Kalau ada suatu ya bukan panik tapi piye gitu. Apa namanya Jawanya? Saya lupa tuh. Gerusa-gerusu ya? Gerusa-gerusu. Bukan, apa namanya bahasa Indonesianya itu Pak? Apa yang mudah
cenderung mudah bereaksi begitu ada stimulasi yang misalnya pin pecah, keluar, apa itu? Oh, responsif. Responsif, yes. Ada kecenderungan responsifnya lebih besar daripada itu. Iya. Gitu. Kalau gitu, Pak. Mungkin, yes. Ya, responsif ya. Responsif ini kan ada stimulus apapun, baik positif, negatif, dia responsif gitu, Pak. Yes. Nah, masalahnya, Pak, stimulus yang di luar itu kan sekarang keadaan saat ini ya. Ya. Itu kan angka kematian tinggi, Pak. Saya langsung, loh. Responsifnya kayak gitu. Betul. Ini mau apa-apa hari ini? Betul. Kecenderungannya akhirnya mudah cemas, Pak. Itu yang saya mau bilang hari ini. Luar biasa, Pak. Sekolah berapa tahun sih, Pak, untuk dapat gelar CHA itu? Certified. Certified Susah, apa, Pak? Pak. CTA. Certified Handwriting Analysis. Iya. Itu banyak yang juga belum lulus, Pak. Hah? Satu angkatan saya ada yang belum lulus juga. Oh, Bapak tapi lulus kan? Bapak lulus. Oh, saya lulus, Pak. Lulus kok. Enggak lulus, enggak keluar gelar, Pak. Ya kali aja abal-abal gitu loh. Aduh, Pak, kenapa dulu tertarik menganalisa tulisan tangan seperti ini ya? Yes. Saya ambil itu karena kadang-kadang saya tuh sering ke daerah, Pak, memberikan seminar, memberikan topik-topik ya mengenai psikologi ke daerah-daerah di Indonesia bagian barat, tengah, timur. Nah, ketika saya ke sana kan saya enggak bawa alat tes, Pak. Nah, kadang-kadang orang itu tanya, Pak, saya dites, Pak, kepribadian saya. Waduh, saya enggak bawa alat tesnya. Kan gitu, Pak. Nggak ngerti gitu. Kecuali lewat wawancara kan lama. Kalau hanya kepingin tahu secara langsung apa ya? Nah, paling mudah adalah, oh iya ini ada handwriting analysis, saya ambil. Itu untuk memperlengkapi saya ketika saya ke daerah, nggak ngapa-ngapain, nggak bawa tools, orang kepingin tes, itu toolsnya. Saya pikir itu awal saya. Saya pikir toolsnya itu, Pak, air kembang gitu, berapa warna. Enggak, lain ini, Pak. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu ya, akademis ya. Oke. Nah, sehubungan dengan cemas, Pak. Memang hari-hari ini kan ya nggak saya aja yang cemas loh, Pak. Kan banyak juga yang cemas. Betul. Bapak juga cemas kan? Ayo. Yes. Cemas, Pak. Makanya nggak berani terima pasien tatap muka kan? Iya, betul. Loh iya kan, hari-hari ini loh, Pak, siapa yang nggak cemas ya kan? Iya, betul. Apalagi gini, Pak. Saya ini kan pernah kena, Pak. COVID itu. Sama, Pak. Loh iya, Pak. Iya. Iyalah, Pak, sak nasib, Pak. Wah, kita ini menjadi alumni dong. Nah, apalagi kita kan pernah kena, Pak. Saya lulusan angkatan Januari Februari tahun lalu. Loh, sama. Saya Januari. Loh, kok bisa sama sih, Pak? Nomor induk kelulusan berapa, Pak? Nomor induk kelulusan. Cuman beda kampus kali, Pak. Beda kampus. Aduh. Nah, itu kan bisa. Kadang-kadang tuh saya trauma loh, Pak. Maksudnya gini, saya mikir, jangan sampai ya saya kena lagi gitu. Betul. Ini udah 6 bulan loh gitu. Saya kadang-kadang saking cemasnya itu cek RBD test terus, Pak, tiap saat. Ini antibody saya cukup nggak ya gitu. Iya. Nah, gimana, Pak? Bapak ini psikolog, ya sangat erat kaitannya lah. Meskipun Bapak nggak bisa ngasih obat resep anti cemas ke saya, ya kan? Cuma Bapak punya cara nggak, tips and trick menghadapi orang cemas hari ini? Ada banyak orang cemas karena keluarganya terkena. Ada orang yang cemas karena ekonominya sedang terancam gara-gara WFH, atau PPKM, apapun lah istilahnya yang semakin darurat. Banyak orang cemas ketika income keluarga ini semakin berkurang, pertikaian rumah tangga ini semakin gak karu-karuan. Ya, banyak orang cemas ketika anak-anaknya nggak bisa sekolah. Ya, karena corona ini gitu. Banyak, Pak. Hari-hari ini orang kecemasan itu meningkat saya rasa. Saking nggak diteliti dengan benar-benar secara saintifik gitu ya. Ya. Nah, gimana, Pak? Punya cara nggak? Saya akan menjelaskan dulu definisi kecemasan ya. Sesuatu yang cemas itu adalah berada di depan, Pak. Karena kita sadar bahwa ada sesuatu yang bisa kita kontrol, under control, ada yang out of control. Nah, yang membuat cemas itu adalah yang tidak di luar kendali kita, itu membuat kecemasan. Gitu.
Maka bagaimana mengantisipasinya untuk sesuatu yang tidak kita bisa raih, banyak hal. Misalnya contohnya adalah kita mempersiapkan dengan baik. Contoh ya, kita nggak ngerti kita kena COVID atau tidak. Tapi kita bisa mengurangi kecemasan, tetap cemas, tapi bisa mengurangi kecemasan. Dengan cara apa? Kita prepare diri dengan baik. Pakai masker. Iya. Lalu suplemen, olahraga, tidur cukup, itu cukup mengurangi kecemasan. Karena apa? Ini sudah dijamin oleh pemerintah, bahkan oleh internasional, bahwa virus apapun, varian baru apapun, protokol pencegahannya sama. Sama. Kita prepare. Dengan prepare, seperti misalnya ya, saya mau on air sekarang di Batra Yuda. Kalau saya nggak prepare sebelumnya, saya cemas. Aduh, nanti aku ngomong apa ya? Tapi karena kita sudah kemarin prepare, saya udah ngobrol dengan Pak Gideon, udah tahu gambarannya, saya prepare sehingga ketika saya on air sudah nggak cemas. Karena kira-kira saya mengurangi uncontrol yang di luar kendali saya sudah kurangi dengan saya prepare. Kalau misalnya waktu di luar kendali, saya sudah siap, saya mesti ngomong apa. Tahu gitu, kemarin saya nggak kasih tahu deh tema besarnya apa. Nah, itu akan buat cemas, Pak. Aku mesti ngomong apa ini? Nah, psikolog bisa cemas. Enggak, tapi kan iya, betul, Pak. Tapi pertanyaan-pertanyaan detailnya kan nggak pernah saya tanyakan kan, cuma gambaran besar aja, Ya. tapi itu sedikitnya membuat Anda tenang gitu ya. Yes. Karena Betul, saya tanpa Pak. naskah, sekali lagi ya, saya nggak pernah podcast, saya nggak pernah siaran tuh dengan naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Saya pengen spontanitas gitu. Yes. Cuma tema Tapi, besarnya ini bisa mengurangi betul. kecemasan. Jadi gini Pak, Betul. Bapak tadi bilang persiapan. Lah, saya juga persiapan Pak dari yang dulu-dulu awal Maret tahun lalu ketika corona masuk, ya saya prokes ketat Pak. Saking saya ketatnya itu teman tersinggung gitu. Terus dalam hati gini, kok ya kena juga ya saya gitu loh. Ini gimana ya gitu? Saya sudah berusaha kontrol, yang nggak bisa saya kontrol ya udah, yang bisa saya kontrol saya kontrol. Tapi ya tetap kena. Nah kan makin cemas itu, Pak. Yes. Kedua Pak, itu pemahaman. Jadi kalau kita tidak memahami sesuatu, semakin pemahaman kita terbatas, itu semakin cemas. Kita sudah prepare, tapi kita harus paham. Nah, makanya kita perlu semakin banyak edukasi, perlu semakin banyak informasi. Kalau kita tidak paham informasi tentang COVID misalnya, kita akan cemas. Gitu. Iya, misalnya contoh ya. Iya. Contoh, kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya COVID itu seperti flu kok. Kalau nggak segera ditangani itu membuat death accident. Iya. Gitu kan. Kalau kita punya prokes yang baik, tingkat keparahannya lebih bisa dikurangi. Apalagi kalau vaksin, dokter menjamin. Vaksin itu mengurangi gejala. Nah, ketika kita tahu informasi seperti ini, kita semakin teredukasi, itu juga membuat kita semakin mengurangi kecemasan. Iya, Gitu, Pak. iya, Jadi, iya. prepare pertama. Oke, setelah prepare, pemahaman. Pemahaman Itu akan buat betul. bahwa virus ini asal kita cepat, selain persiapan ketika ada gejala kita Betul. menyiapkan segala Betul. pengobatan, toh Yes. itu ya sama halnya dengan flu biasa gitu, Yes. yang tidak akan sampai Yes. resiko tinggi kematiannya gitu ya. Betul. Nah, Betul. masalahnya Pak, Itu itu kan memasukkan info kan Pak, ya. tambahan kan maksudnya. Nah yang masuk itu Pak, di berita ketika saya cari bahan tentang itu, muncul Pak, yang mati sekian, ya ini pengentalan darah terus mati, terus yang ini sesak nafas. Tambah cemas Pak saya. Kan Bapak tadi bilang pemahaman, saya cari info gitu lah. Cari info di mana lagi kalau nggak di Google gitu loh. Iya, Terus mulai iya. muncul itu berita-berita kayak gitu itu. Nggak seneng loh saya. Makin cemas. Ini ya berarti Nah, memang itu mesti harus selektif Pak, Selektif, mencari ya. beritanya harus selektif. Yes. Oke. Selektif. Iya. Jadi edukasi, pemahaman semakin lengkap itu akan mengurangi kecemasan. Iya. Bagaimana Ya. dengan hipnoterapi itu Pak misalnya? Bisa nggak kecemasan itu diterapi dengan hipnoterapi kayak gitu? Hipnoterapi itu kan sebenarnya mempercepat sugesti Pak, masuk ke dalam pikiran. Sebenarnya hipnoterapi itu kalau saya menggunakan bahasa sederhananya itu adalah bagaimana saya mempercepat informasi dipahami oleh orang lain. Masuk ke dalam pemahaman dia, seperti terkontrol oleh advice kita. Masuk ke dalam bawah sadar. Hanya teknik untuk mempercepat aja, Pak. Itu hipnoterapi. Nah, salah satu contohnya untuk mengurangi kecemasan kan mengubah frame berpikir, Pak. Mengubah frame berpikir.
gitu. Jadi saya kasih contoh begini Pak. Ya, contoh. Saya tadi malam itu benar-benar merasa ditegur oleh Tuhan. Lihat YouTube Pak, iya, lihat YouTube. Nih? Saya kan juga ya mikir COVID itu kan ya Pak, cemas-cemas juga kan. Terus saya pernah bertanya, kenapa Tuhan izinkan kan gitu kan? Ada macam-macam sih, ada apakah ini karena kejahatan dari iblis atau karena malaikat maut kan gitu kan. Yang membuat ini terjadi gitu sehingga membuat cemas. Nah, saya ditegur Tuhan. Tadi malam lihat suatu YouTube, ada seorang yang mengatakan demikian, Tuhan pakai pandemi ini. Dan sehingga mau tidak mau orang akhirnya diam di rumah dan mainannya internet. Termasuk lihat Batra Yuda. Dan itulah cara Tuhan, Injil itu bisa terdengar sampai seluruh dunia. Dan mau tidak mau karena orang WFH, mau tidak mau yang dilihat YouTube, akhirnya salah satu yang harus mereka dengarkan adalah firman Tuhan. Nah itu tapi selektif dia dong. Bilang selektif dong Pak. Ya, kan selektif, banyak betul. Konten-konten YouTube yang maaf ya menurut saya nyampah ya banyak. Yes. Gitu. Betul. Tapi saya merasa begini, oh iya. Kenapa saya kok menanyakan Tuhan tentang pandemi. Ternyata Tuhan pakai ini kok untuk kebaikan ya, dan untuk pekerjaan Tuhan. Nah itu mengubah cara berpikir Pak. Jadi aku akhirnya ada hal yang dapat aku syukuri. Ya, ternyata pandemi ini ada kepentingan untuk pekerjaan Tuhan. Injil semakin diberitakan, termasuk melalui Batra Yuda ini kan, melalui YouTube. Orang tidak mau lihat YouTube. Nah ini salah satu contoh mengubah cara berpikir, namanya reframing, Pak. Reframe ya. Jadi frame-nya itu memang kondisi jelek, tapi coba kita reframing, dibingkai ulang ke sini. Nah, bukankah di sini ada kebaikan gitu ya? Oke. Yes, betul. Iya. Jangan terlalu fokus kepada jangan terlalu fokus kepada kelemahan atau hal yang negatif, tapi fokuslah pada yang positif dan kelebihan. Itu mengurangi kecemasan juga. Oke, cemas bisa dikurangi, tapi bisa disembuhkan nggak Pak? Kan bukan penyakit ya? Penyakit nggak ya? Bingung saya. Penyakit jiwa Pak, masuk ke dalam DSM, Diagnostik Statistik Manual, yang itu salah satu buku primbonnya para psikiater dan psikolog untuk mengetahui ini penyakit atau tidak. Jadi itu sudah masuk di DSM-5, namanya anxiety disorder. Jadi kecemasan itu sudah masuk penyakit jiwa, Pak. Oh, berarti saya ODGJ dong, Pak. Orang dalam orang itu yang nggak dipahami masyarakat gini Pak, bahwa orang itu gangguan jiwa kalau masuk rumah sakit jiwa udah katanya milik-milik. Padahal kecemasan itu udah gangguan jiwa itu. Iya, akibat kecemasan nggak bisa tidur, insomnia, udah gangguan jiwa kan. Yes. Iya. Jadi nggak ada cara cepat Pak untuk menyembuhkan cemas yang manifestnya itu ya bisa anxiety, insomnia, bisa mungkin jantung berdebar, keringat dingin, ya seperti mau pingsan, seperti mau mati. Nah itu kan manifest gejala yang nampak keluar dari anxiety disorder itu. Ya. Nah itu cara cepatnya gimana Pak itu? Nggak ada ya, proses ya tetap ya. Proses Pak, betul. Kalau kita mau pakai terapi berpikir, proses, ya kan. Terapi macam-macam kan Pak terapinya Pak. Ada terapi relaksasi untuk otot. Itu bisa mengurangi kecemasan misalnya. Mengurangi kecemasan gitu. Makan kita Pak, orang-orang yang makanannya nggak karuan cenderung kecemasannya semakin sulit untuk diturunkan. Makan nggak karuan tuh artinya apa Pak? Makan yang nggak sehat gitu? Makan yang sehat itu makanan pabrikan Pak, yang tidak raw food ya, yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan kan dari tanaman, itu bukan. Ya pokoknya atau ikan atau daging yang raw ya, yang alam lah. Yang bukan alam. Olahan ya, bukan olahan. Bukan olahan, betul. Hasil sintesis betul, bukan kimia kayak gitu enggak ya? Ya itu. Ya, itu ada banyak literatur mengatakan kita orang zaman sekarang cenderung depresi, cenderung cemas karena makanannya juga ngawur. Iya. Tuh saya makanya Pak habis kan kena COVID cemas kan Pak. Saya udah nggak makan kaleng-kalengan. Masa kaleng dimakan Pak? Kan nggak enak. Nggak canda. Iya. Betul Pak, betul. Kalengnya maksudnya. Iya. Isinya saya juga sudah enggak kok. Saya mau bergaya hidup sehat aja lah gitu. Oke. Pak Agung luar biasa ya.
saya pengen nulis satu lagi. Kira-kira mungkin ada satu lagi gitu yang Bapak. Ini kalau misalnya Sobat Bahtera Yuda pengen dianalisa tulisannya gitu bisa menghubungi Pak Agung ya nantinya ya. Kami cantumkan di captionnya ya. Di YouTube channel kami di Bahtera Yuda FM ya Pak ya. Boleh ya nanti kita sebar ya Pak ya. Oke. Saya mau nulis satu lagi terserah Bapak menganalisa apa. Ya. Oke, satu ayat lagi. Ayat favorit saya. Saya ini dulu tulisannya bagus loh Pak, tapi sekarang nggak jadi jelek, nggak tahu. Padahal bukan dokter saya. Padahal dulu unsur kecemasan buat tulisan jelek Pak. Hah, kecemasan? Aku cemas loh, ini berhadapan dengan psikolog terus ditunggu kayak gini. Ini Pak. Ya. Ya. Bapak ini termasuk tulisannya sering seperti ini, Pak? Dulu nggak seperti ini, tapi lama-lama semakin begini. Dulu rapi, Pak. Dulu rapi, sampai pernah jadi sekretaris kelas, Pak, yang tugasnya itu nulis diktatnya guru dicatat di papan itu loh, Pak, disalin sama anak-anak. Iya. Itu kan harus bagus tulisannya. Iya. Ini apa, Pak? Ada kecenderungan jaim enggak, Pak? Ada. Ya itu. Saya ditelanjangi. Ya iyalah Pak, jaim Pak. Saya nggak jaim aja. Maksudnya gini loh, saya be myself aja. Yang namanya orang tuh bisa menilai saya macem-macem kok Pak. Maksud saya jaim itu saya sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang saya harus menempatkan diri gitu loh. Yes, ya. Itu sih. Jadi ya kadang-kadang apa, Pak? Kadang-kadang saking jaimnya gitu orang lain bilang sombong, gaya. Iya, betul. Itu. Betul. Nggak ya bisa. memang ada salah satu pernah mengatakan bahwa gaya hidup kita itu berpengaruh pada tulisan kita gitu. Cara. Kok bisa ya Pak? Tulisan kayak gini kok jaim tuh gimana ya Pak ya? Bingung saya. Waduh. Ya itu ikut edukasinya Pak, ikut training. Waduh, berapa tahun sih Pak? Berapa tahun Pak belajarnya? Kenapa? Berapa tahun? Enggak bertahun-tahun aja Pak, hanya bayarnya mahal. Oh ya mahalnya itu saya nggak kuat Pak. Ya sudah. Ya sudah Pak Agung. Bapak Agung Kurniawan, ini psikolog yang Anda nanti bisa hubungi ya. Nanti di YouTube, silakan Anda subscribe. Nah nanti kami cantumkan kontak number yang bisa dihubungi untuk Anda bisa berkonsultasi lewat telekonsultasi ya Pak ya berarti sekarang ya? Ya, karena saya di bawah biro nanti lebih baik lewat biro saja. Oh, oke. Ini Geria Puli Asih Pusat Pemulihan dan Pengembangan Diri itu ya? Ya, itu ada di IG ada, di Facebook ada. Oh, IG-nya apa ini? Waduh, saya lupa Pak. Geria Puli Asih itu. Oh, bisa di search ya, Geria Puli Asih. Bisa. Ya? Oke. Pak Agung, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Gideon. Sukacita kayak gini kan bikin gak cemas ya Pak. Iya betul Pak. God bless you Pak, bye. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.